berdiri dekat mezbah, dan ia berfirman, "Pukullah hulu tiang dengan keras, sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka." Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi, sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir. Yang mendirikan anjungnya di langit, dan mendasarkan kubahnya di atas bumi. Yang memanggil air laut, dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Bukankah kamu sama seperti orang Ethiopia bagiku, hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, orang Filistin dari Kaftor, dan orang Aram dari Kir? Sesungguhnya Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi, tetapi aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Sebab sesungguhnya aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malapetaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya, dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali, seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom, dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah
firman Tuhan. Bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai, dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru, dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka. Firman Tuhan Allahmu. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan mempelajari firman Tuhan Kompas Kehidupan dari kitab Amos pasal ke-9 mengenai penglihatan yang diberikan Tuhan kepada nabinya Amos bahwa Tuhan ada berdiri di dekat mezbah dan ia berfirman untuk menghajar, menggoncangkan kehidupan umatnya yang tidak mau bertobat. Mereka merasa aman, mereka merasa nyaman, mereka merasa mereka umat pilihan, jadi hidup berdosa, tidak juga mau bertobat. Firman Tuhan katakan, Tuhan akan mengarahkan matanya kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Mengerikan sekali akan murka Tuhan. Bangsa pilihan ditolak Tuhan dengan tegas. Mereka dikatakan tidak lebih hebat dari orang Ethiopia, orang Filistin, orang Aram, tetapi mereka dibelas kasihani Tuhan. Tetapi terus hidup dalam dosa, sehingga Tuhan akan menghajar mereka dengan keras. Tetapi pada waktunya, hajaran Tuhan yang keras itu bukan bertujuan untuk memusnahkan mereka, tetapi untuk membentuk, memproses, memulihkan keadaan mereka, supaya mereka bertobat, sadar diri. Kalau mereka dipilih Tuhan menjadi umatnya, itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhan akan memulihkan kembali umatnya Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang sudah hancur. Mereka akan menanami kebun anggur dan minum anggur yang tadinya sudah tidak ada. Dan Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memberikan kepada mereka hati yang mau hormat dan taat kepada firman Tuhan. Saudara, dari pelajaran Amos 9 ini, kita belajar bahwa Tuhan itu maha tahu, Tuhan maha kuasa, Tuhan maha hadir, manusia sangat terbatas. Sebab itu kita harus sungguh-sungguh menghormati Tuhan. Jangan sampai murkanya bernyala-nyala. Setiap hari hidup di dalam pertobatan. Kalau kita tahu ada teman kita, keluarga kita, komunitas kita yang hidup terus-menerus dalam dosa, kewajiban kita seperti Amos. Minta hikmat, kemampuan Tuhan dan keberanian untuk menegur dengan tegas dan benar, ya, dengan cara yang benar dan baik tentunya, agar dia bertobat. Supaya murka Allah tidak tertumpah di dalam kehidupannya. Kita diberi tugas oleh Tuhan menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang hidup kudus, yang menceritakan kepada banyak orang tentang firman Tuhan, tentang pengalaman hidup kita yang ditolong Tuhan, supaya orang pun bertobat dan ditolong Tuhan. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa, tetapi dosa tidak dapat membatalkan kasih setia Tuhan. Ya, inilah yang membuat kita menjadi bersyukur karena Tuhan baik. Jangan sombong. Ingat, jangan sombong. Semua berkat rohani dan jasmani itu anugerah Tuhan, bukan karena kita baik,
tetapi karena Tuhan baik dan sabar. Mari kita hidup bertobat setiap hari, karena kita pun hidup hanya karena anugerah Tuhan. Penghukuman, pembentukan, penghajaran yang Tuhan izinkan, itu bukan tujuan yang akhir, tetapi Tuhan gunakan itu untuk membentuk umatnya menjadi sadar diri dan hidup dalam pertobatan. Saudara, Tuhan tolong kita semua untuk dapat menjadi pelaku firman, bahkan dapat memberitakan firman Tuhan dalam kebenaran melalui cara hidup, melalui perkataan, supaya banyak orang hidup hormat dan mengasihi Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.